keramaian koridor kayu tangan, ada sebuah bangunan tua yang tetap berdiri tegak sejak lebih dari 1 abad lalu. Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan menjadi saksi perubahan Kota Malang dari masa kolonial, pendudukan Jepang, hingga masa kini. Dari menara gotiknya yang menjulang, hingga pintu kayu besar yang masih dipertahankan keasliannya, gereja ini menyimpan cerita tentang perjalanan sejarah dan kehidupan masyarakat yang tumbuh di sekitarnya. Hari ini, kita akan menelusuri lebih dekat kisah dan jejak yang tersembunyi di balik ikon Kota Malang ini. Halo semuanya, saya Ibanes dan hari ini kita akan menjelajahi bangunan bersejarah yang ada di Kota Malang. Gereja Katolik Hati Kudus Yesus yang berada di Kayu Tangan, Kota Malang. Bangunan ini tak hanya indah, namun juga menyimpan banyak cerita. Yuk, ikuti aku yuk! Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan sudah berdiri sejak akhir abad ke-19. Kayu Tangan saat itu adalah pusat komersial dan sosial Kota Malang. Pedagang, pegawai pemerintah, dan warga Eropa banyak tinggal di kawasan ini, menjadikannya titik pusat peradaban kota pada masa kolonial. Pada tahun 1897, Kayu Tangan ditetapkan sebagai paroki mandiri. Para misionaris Jesuit kemudian memprakarsai pembangunan gereja sebagai pusat pembinaan umat. Dari sinilah aktivitas liturgi, pendidikan, dan pelayanan sosial bermula. Desain gereja dipercayakan kepada I.R. Marius Hulswit, arsitek asal Belanda yang juga banyak merancang bangunan kolonial di Indonesia. Sentuhannya terlihat dari bentuk bangunan, struktur menara, hingga detail fasad gereja yang masih dipertahankan keasliannya sampai sekarang. Bayangkan saja, sejak 1897, bangunan ini masih berdiri dari masa kolonial, pendudukan Jepang, dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Ikut aku masuk ke dalam yuk. Dari luar, Gereja Hati Kudus Yesus menunjukkan keanggunan neogotik. Gaya ini lahir di Eropa pada abad ke-19 dan ditandai oleh garis-garis vertikal yang seolah menarik pandangan ke langit, melambangkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Menara gereja ini menjadi salah satu ikon visual Kayu Tangan. Ia menjulang di antara bangunan kolonial lainnya, menciptakan siluet khas yang tidak dimiliki bangunan lain di sepanjang koridor ini. Pilar-pilar kecil, lengkung jendela, hingga tekstur batu yang masih asli adalah jejak dari tangan para arsitek kolonial saat itu. Semua detail dibuat dengan presisi artistik. Konon, pada tahun 1960-an, bagian salib di puncak menara pernah rusak akibat insiden helikopter. Setelah itu, menara dipugar kembali dengan bentuk yang sangat mirip aslinya. Sentuhan restorasi inilah yang membuat gereja ini terus terjaga keasliannya hingga sekarang.
menarik dari gereja ini, tak hanya ruangannya yang nyaman, namun juga banyak detail-detail kecil yang sering terlewatkan, seperti ukiran kayu dan kaca patri yang masih asli. Saat memasuki gereja Hati Kudus Yesus, suasana langsung berubah. Cahaya lembut dari kaca patri memecah ruang menjadi warna-warna hangat yang bergerak mengikuti arah matahari. Inilah ciri khas arsitektur neogotik, menciptakan ruang yang terasa agung namun tetap intim bagi umat. Bangku-bangku kayu di dalam gereja ini adalah bagian dari peninggalan lama yang masih dipertahankan. Setiap garis, tekstur, bahkan goresan kecilnya menyimpan jejak generasi umat yang datang dan pergi. Cahaya dari kaca patri menciptakan ruang hangat, altar utama menjadi pusat perhatian. Patung Hati Kudus Yesus yang berada di tengah memberi kesan mendalam, bukan hanya secara artistik, tapi juga secara spiritual. Ornamen-ornamen kecil di sekelilingnya, seperti lilin, salib, dan bunga, menambah kehangatan ruang ibadah. Ya, perkenalkan, nama saya Frater Gerardus Kristinando Okarem. Saya biasa dipanggil Frater Nando. Saat ini saya sedang menjalani tahun pastoral di sini dalam rangkaian tahapan untuk persiapan calon imam. Saat ini saya sedang istilahnya magang 1 tahun di sini untuk pelayanan pastoral, pelayanan hidup jemaat di sini sebagai bagian untuk persiapan dalam tahapan formasi calon imam Katolik. Nanti saya akan menjadi imam Katolik mungkin 3 atau 4 tahun lagi. Jadi ini salah satu bagian dalam pembinaan dari calon imam Katolik. Komunitas Gereja Kayu Tangan sendiri sudah berusia 128 tahun ini untuk komunitasnya. Tetapi untuk bangunannya sendiri itu baru ada sekitar tahun 1900-an. Jadi komunitasnya ini dulu pertama-tama merupakan pemekaran dari Gereja Katolik di Surabaya. Lalu kemudian karena cukup banyak umat Katolik di sini, karena di sini kan banyak orang Belanda, lalu banyak juga orang-orang pribumi yang masuk Katolik. Akhirnya 128 tahun yang lalu komunitas gereja ini didirikan di Kayu Tangan ini. Lalu untuk bangunannya sendiri, ini bukan bangunan pertama. Bangunan pertama sudah tidak ada, tetapi bangunannya ada di sebelah alun-alun dulu. Jadi dulu menghadap ke alun-alun gerejanya. Itu gerejanya masih gereja kalau kami sebutnya gereja gudang, karena bentuknya seperti gudang, masih seperti ya rumah biasa begitu. Lalu kemudian kami juga sempat juga meminjam gereja GPIB yang ada di pojokan sana, Kayu Tangan sana, di alun-alun sana. Lalu juga sempat juga meminjam bangunan Joglo Balai Kabupaten yang ada di sana itu. Jadi kami sempat berpindah-pindah, tetapi kemudian kami diberi tempat oleh pemerintah Belanda pada waktu itu untuk menempati di sini, persis di pertigaan Kayu Tangan. Pada awalnya tahun 1900-an, seluruh Indonesia, seluruh orang Katolik di Indonesia hanya dilayani oleh satu serikat imam, namanya Yesuit atau Serikat Yesus. Pada waktu itu mereka mulai ada pemikiran untuk mulai membagi-bagi karya, karena mereka juga sudah mulai kewalahan karena banyaknya orang Katolik, lalu juga luasnya medan pelayanan. Pada tahun 1923, Jawa Timur dibagi menjadi 2, yaitu daerah Surabaya dan daerah Malang. Daerah Surabaya diberikan kepada serikat imam bernama Kongregasi Misi atau CM, lalu di bagian Malang ke timur dilayani oleh serikat imam yang bernama Ordo Karmel. Saya berasal dari Ordo Karmel, ini pakaian khas dari Ordo Karmel. Lalu pada tahun 1923 itu pula kami menyebutnya ini daerah misi Katolik, daerah misi Malang, yang terbentang dari kota Malang ini, dari Kabupaten Malang ini sampai ke ujung timur di Banyuwangi,
ditambah Pulau Madura. Jadi Jawa Timur bagian timur separuhnya itu berada dalam wilayah penggembalaan atau pelayanan pastoral kami. Dan gereja ini pertama-tama sebagai bentuk kesaksian atau bentuk pengajaran iman kepada umat Katolik. Sebenarnya setiap bangunan dari gereja ini memiliki maknanya sendiri-sendiri, dan makna-makna itu sebenarnya juga sekaligus menjadi sarana pembelajaran iman atau istilahnya katekese bagi umat Katolik. Misalnya ada bagian-bagian tertentu memiliki jumlah tertentu, nah itu ada maknanya sendiri untuk dalam ajaran Katolik. Selain itu juga bangunan ini juga untuk tempat berkumpulnya orang-orang Katolik setiap hari Minggu atau setiap hari atau setiap saat ketika ada pelayanan ibadah. Jadi orang-orang Katolik berkumpul di tempat ini untuk merayakan bersama-sama perayaan kami sebutnya Ekaristi yang menjadi pusat dari kegiatan beriman umat Katolik. Selain ruang utama, Gereja Kayu Tangan memiliki sejumlah ruang kecil yang tidak banyak diketahui. Ruang-ruang inilah yang menjadi tempat umat menemukan ketenangan, keheningan, dan doa pribadi. Cahaya lilin, aroma kayu tua, dan suasana yang redup menjadikan tiap sudut terasa sakral. Detail ukiran dan bentuk ruangannya adalah ciri khas gereja tua yang mempertahankan nilai simbolisnya. Artefak dan patung-patung di sudut-sudut gereja sebagian besar berasal dari peninggalan era kolonial. Di bagian lain, kita menemukan area paduan suara. Dahulu, organ pipa berdiri menggah di ruangan ini. Suara khasnya pernah menggema keluar hingga terdengar dari Jalan Raya Kayu Tangan. Kini, sebagian instrumen telah diganti. Namun, ruangannya tetap menyimpan memori masa lalu. Apa karakter khas arsitektur neogotik yang bisa ditemukan di bangunan ini? Ada dua ciri utama dari bangunan neogotik dalam bangunan ini. Yang pertama adanya pembagian ruang-ruang dalam gereja ini. Jadi gereja ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama namanya narthex di depan itu, di depan pintu itu, di belakang pintu, itu sebagai peralihan dari dunia luar ke dunia dalam. Jadi dari tempat yang luar dunia menuju ke tempat yang suci. Lalu yang kedua, sekarang ini kita berada di tempat yang namanya nafis atau panti umat. Panti umat ini adalah tempat di mana umat untuk duduk dan melakukan peribadatan. Lalu kemudian bagian ketiga ada di atas itu dicirikan dengan tempat berjenjang dan ada meja altar di situ. Namanya adalah apsis. Apsis atau sebutannya panti imam adalah tempat bagi para imam untuk merayakan perayaan Ekaristi atau perayaan ibadat Katolik. Lalu ciri yang kedua adalah yang sangat khas dari bangunan neogotik adalah adanya bentuk-bentuk lengkung dalam setiap bentuk dan ornamen yang ada. Misalnya ada di jendela, ada di atap, dan sebagainya. Terutama sekali ada di bagian panti umat ini atau bagian nafis ini. Kalau kita lihat di langit-langitnya, itu melengkung-melengkung, bentuknya seperti perahu terbalik. Itu ada maknanya. Perahu terbalik itu seolah-olah itu mengatakan bahwa umat yang ada di bawahnya itu seolah-olah ada dalam perahu bersama-sama berlayar menuju kepada Allah yang ada di ruang mahasuci yang ada di apsis. Jadi nafis sendiri itu bahasa Latin, artinya itu kapal. Kalau kita tahu bahasa Inggris ya navy gitu ya. Navy itu kan artinya kan angkatan laut. Nah itu satu akar kata yang sama dengan nafis. Jadi seolah-olah umat yang berada di sini melihat bentuk-bentuk melengkung ini diingatkan bahwa kita bersama-sama sedang menghadap Allah. Kita berada dalam satu perahu yang sama.
Bagi kami orang Katolik, kami percaya bahwa Yesus Kristus, Tuhan kami, adalah Sang Cahaya sejati atau Sang Matahari sejati. Maka dari itu, unsur cahaya itu penting dalam bangunan gereja ini. Bangunan gereja ini memiliki jendela yang tinggi, jadi tidak di bawah tapi di atas. Membuat ilusi seolah-olah yang ada di sini gelap, lalu ada terang yang datang. Seolah-olah mengatakan bahwa dalam gereja ini kami berkumpul dalam ibadah menantikan Kristus Sang Cahaya sejati yang datang ke dalam kami. Selain itu juga jendela-jendela di sini sudah dirancang dengan warna-warna tertentu yang ada aturannya zaman dulu untuk menunjukkan kepada kami ajaran-ajaran. Misalnya ada warna biru. Warna biru itu melambangkan warna ketenangan batin, tapi juga sekaligus melambangkan Bunda Maria. Ada juga warna merah dan hitam, itu melambangkan kemartiran atau teladan para kudus kami, dan warna hitam melambangkan kematian. Kami menganggap bahwa kami telah mati dari dunia ini dengan baptis dan akan dibangkitkan kembali oleh Yesus Kristus yang datang sebagai cahaya. Di belakang juga ada jendela besar berbentuk bunga mawar yang namanya roset. Itu juga menjadi ciri khas dari bangunan gereja ini dan bangunan neogotik. Itu melambangkan Bunda Maria. Karena kami orang Katolik sangat menghormati dan sangat mengasihi Bunda Maria sebagai ibu yang membawa Yesus Kristus ke dunia ini. Ya, jadi di gereja ini ada beberapa ruang kecil. Yang pertama itu ada di sebelah situ ada ruang pengakuan. Ruang pengakuan ada 2 pintu, yang satu nanti dimasuki oleh imam atau romo, yang satu dimasuki oleh umat. Imam masuk terlebih dahulu, lalu umat masuk kemudian. Di dalamnya umat akan melakukan ibadah kecil, yaitu mengakukan segala dosanya. Kami dalam gereja Katolik ada namanya sakramen pengampunan dosa. Di situ imam akan melakukan pengampunan dosa secara sakramental kepada umat yang datang untuk mengakukan dosa. Dari dalam pengakuan itu, kami mengakukan dosa, mengatakan dosa-dosa kami, dan imam akan atas nama gereja akan memberikan pengampunan dan pelepasan dosa. Lalu juga di sebelah sana, di atas sana ada ruang yang namanya sakristi. Sakristi adalah ruang untuk persiapan dari ibadah kami. Di situ disimpan berbagai peralatan ibadah seperti piala, lalu patena, hosti, anggur, dan buku-buku ibadah. Juga ada perlengkapan baju-baju peribadatan. Jadi kami dalam peribadatan juga ada baju-baju khususnya. Lalu juga di depan tadi sudah disebutkan, yaitu ada narteks atau peralihan dari dunia luar ke dunia dalam. Secara umum semua perabotan di tempat ini masih asli, bahkan termasuk bangkunya, bahkan termasuk ornamen-ornamennya. Akan tetapi memang ada beberapa ornamen baru atau perabotan baru. Misalnya altar. Altar pada awalnya ada di sebelah belakang sana yang ada kotak emasnya itu ya. Pada awalnya imam-imam itu merayakan perayaan Ekaristi di meja yang menempel di tembok itu. Tapi kemudian pada tahun 65 kami memperbarui ibadah kami. Sekarang kami merayakan perayaan Ekaristi menghadap umat dengan menggunakan altar yang baru itu. Untuk perawatannya tentu saja seperti pada umumnya, membersihkan secara teratur, lalu juga mempelitur kembali, dan juga beberapa ornamen-ornamen kuno mendapat perawatan khusus. Dalam gereja Katolik, paduan suara berperan penting, bukan hanya untuk mengiring ibadah, tetapi juga merupakan ibadah itu sendiri. Maka dalam perayaan Ekaristi umat Katolik, paduan suara memiliki tempat yang penting. Nah, di atas sana tempat paduan suara atau panti paduan suara, panti kor, itu berada di atas untuk menyesuaikan arsitektur gereja ini. Gereja ini kan tinggi dan memanjang. Itu memiliki efek gema yang bagus. Ketika paduan suara diletakkan di tempat atas sana, nanti suaranya bisa bergema dan menjadi keras tanpa perlu pengeras suara. Di sisi lain juga paduan suara berada di atas itu untuk menyimbolkan suara-suara surgawi. Jadi seolah-olah paduan suara bernyanyi mewakili suara para malaikat dari surga.
Umat Katolik sejak Konsili Vatikan kedua tahun 1965 diminta untuk terus terlibat dalam usaha-usaha sosial. Sebelumnya memang sudah ada, tetapi baru secara eksplisit pada tahun 65. Maka gereja kami tidak hanya untuk peribadatan saja, tetapi juga didorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Salah satu kegiatan sosial yang paling mencolok di Gereja Kayu Tangan ini dan mungkin menjadi salah satu landmark di Kota Malang ini adalah kami memiliki proyek sosial di daerah Sukun Gempol. Pada waktu itu, tahun 70-an, kami diminta oleh pemerintah kota untuk membantu menangani gelandangan yang berada di bawah jembatan Splendid sana itu. Pada waktu itu di sana adalah tempat kumuh dan banyak gelandangan dan pengemis. Pemerintah kota meminta bantuan gereja untuk mencari solusi. Kebetulan kami memiliki tanah pada waktu itu di daerah Sukun sana. Lalu kami mendirikan perumahan-perumahan sederhana untuk mereka, orang-orang gelandangan dan pengemis yang ada di bawah jembatan Splendid. Itu adalah salah satu dari proyek sosial yang besar bagi kami pada waktu itu dan masih berlangsung sampai sekarang. Sampai sekarang kami masih membina mereka yang telah pindah ke daerah Sukun Gempol. Kami mengundang semua saja para pengunjung untuk datang mengunjungi tempat bersejarah ini, tempat yang cukup landmark bagi Kota Malang ini. Silakan Anda boleh mengunjungi gereja ini dan masuk ke dalamnya dan melihat-lihat. Lalu juga kami menyediakan galeri foto di sebelah gereja yang bisa dilihat-lihat. Di situ Anda akan melihat banyak sekali foto-foto yang menunjukkan perkembangan dari gereja ini. Kalau Anda ingin tahu lebih dalam lagi tentang sejarah Gereja Katolik di Kota Malang, Anda juga dapat mengunjungi museum lain, Museum Karmel Padmawiyata yang berada di daerah Bandulan. Jadi kami menerima Anda semua yang ingin sekali untuk mengunjungi gereja ini, baik untuk berdoa, maupun untuk melihat sejarahnya, maupun untuk melihat keindahan dari arsitekturnya. Oke guys, sampai sini dulu ya buat ngejelajahin bangunan bersejarah yang ada di Kota Malang. Saya Ibanes and see you next time.